dengan dirinya sendiri. Di saat Anda mau tidur ya berdoa, di saat mau keluar rumah berdoa menurut agama masing-masing, aman, sejahtera, damai kamu. Enak, adem ayem, gemaripah, lojinawi. Nah itu surga, lojinawi, ya kan? Orang kok bingung dengan sendirinya, kalau sakit dibikin sendiri, miskin juga kok bikin sendiri. Nah, yang disalahkan Tuhan. Musyrik, yang musyrik apanya yang musyrik? Kalau orang mengatakan musyrik itu bisa dijelaskan kan gitu. Yang musyrik yang mana? Gitu. Memang kalau orang udah kebongkar rahasianya akan mengatakan begitu. Anda kafir, Anda musyrik. Padahal artinya kafir Anda nggak tahu loh. Kafir itu bahasa Arab. Artinya apa coba? Nggak tahu. Kebanyakan dukun itu kalau kayak itu ngaku sakti ya bohong. Wong dukun yang disebut dukun itu dia mempunyai profesi atau keahlian. Keahliannya ngurut, itu namanya dukun. Keahliannya membantu orang melahirkan, itu namanya dukun. Itu zaman dulu. Nggak ada yang sakti. Kalau ada sini santet juga tuh, suruh nyantet tuh. Santet permainan pikiran loh. Makanya orang yang mengakui dirinya kena santet itu di hipnoterapi langsung sembuh. Karena apa? Karena ya keyakinanmu yang tertanam di alam bawah sadar itu dibuang lewat hipnoterapi itu di saat kamu tidur gitu. Jadi bukannya santet keluar paku, keluar jin dipindahkan ke apa itu kambing, ke tikus, ke wedus, itu enggak. Itu sebenarnya permainan placebo juga. Pengobatan placebo. Pengobatan placebo itu teknik sulap. Tujuannya apa? Untuk memecahkan beli sistem antara dukun dan pasiennya. Contoh, si pasien itu mengakui dirinya kena santet, ya si oknum dukun ini memakai teknik namanya placebo tadi. Placebo itu pengobatan bohong-bohongan untuk memecahkan keyakinan beli sistem antara pikiran si apa yang sakit kepada sang dukun tadi. Nah, nanti sang oknum dukun mengatakan, nah nih penyakit kamu udah saya pindahin nih kambing. Nah, kambingnya sekarang saya beli, nih hatinya saya black warna hitam. Karena di black warna hitamnya apa? Karena pesonya ini antara kanan dan kiri ini dikasih kimia. Kimia A dan kimia B ini kalau bersentuhan dagingnya akan hitam. Tapi kalau dikatakan itu teknik, dia nggak mau, bilangnya bahwa ini karomah. Kepet gabil. Nah itu tujuannya si oknum dukun memakai teknik placebo untuk mindahkan penyakit di situ. 100% adalah teknik sulap. Oh nih Bang Ciki nih, komentarnya bagus nih Bang Ciki nih. Ini jati diri yang nyata ini. Sejati bener. Manunggaling ngeroso sejati ya itu. Makanya kalau ada pengobatan yang diiris keluar darah, diisep lagi pulih, itu juga ada tekniknya, itu ada cairan juga. Memindahkan penyakit dari sono set, itu juga teknik juga. Saya bukannya benci sama tekniknya, tapi jangan mengatakan itu karomah, itu hikmah. Nggak usah, itu mah teknik sulap. Ini simpel kan. Jadi seakan-akan karomah itu nyata bisa dibuktikan. Padahal yang punya karomah aja nggak tahu kalau bisa dibuktikan. Karomah itu bermunculnya juga di saat kita butuhkan yang mendesak. Presiden 2004 berasal dari militer. Tapi hati-hati, nanti pas pilih yang presiden perang, lihat aja nanti.
karena podo bodongo. Kalau kita lihat dari hitungan Jawa itu ketemunya monggo bodongo. Jadi monggo itu silahkan, bodongo itu bisa menjadi batang, bisa mati-mati semua, jaya-jaya semua. Makanya pilih yang ini, bodongo itu ngeri, bodongo itu perang, aku yakin perang. Loh, ramalan Jawa itu bukannya ramalan karena ini nggak mendeteksi, cuma dari hitungan hari, tahun itu doang sebenarnya. Dihitung antara jarak 10 sama jarak berapa gitu. Tapi kita mending netral, ngikutin yang mana yang menangnya, simple. Ya kan? Ujung-ujungnya kita juga dari tani. Nah, ya kan? Ujungnya di kampung juga ngarit. Tapi kalau ramalan itu jarang yang tahu memang. Wonocoroko, kita ngambilnya dari Wonocoroko ya. Takutnya yang nggak memahamin, takutnya saya dibilang musyrik gitu loh. Padahal itu bahasa Kapitayan atau bahasa zaman dulu. Kalau di Jawa Barat namanya Sunda Wiwitan. Nah, itu kalau mau berguru tentang ramalan iklim, ramalan cuaca, kita lihat setiap hari yang ada di langit, ada di alam semesta, no itu Sunda Wiwitan tuh, itu jago. Ramalannya cuma prediksi antara mendung, hujan, matahari, bentuknya begini begitu. Tumbuhnya pohon yang jarang numbuh, sekali numbuh, ini prediksinya apa, di sono ada, di Sunda Wiwitan. Itu kehidupan yang paling damai, tanah suci yang sebenarnya itu ya Sunda Wiwitan Baduy itu. Tanahnya tidak boleh dirobah, putus tidak boleh disambung. Nah, disitulah menyata. Kembali ke tema perdukunan, kalau enggak mendabrus yang ngedibul. Nah, kita kembali tema lagi. Temanya oknum perdukunan. Turki nggih, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Jadi kawan-kawan lama-lama akan memahamin ya apa yang saya katakan tentang teknik placebo, pengobatan placebo, neno placebo, trik sulap. Itu tujuannya untuk memecahkan keyakinan ya. Jadi kalau ada yang teknik-teknik begitu, Anda jangan heran lagi dan jangan mempercayai lagi bahwa itu ilmu gaib yang halus. Bukan. Itu kamu belajarnya hanya membutuhkan waktu 1 jam, Anda bisa. Anda kesini main ya tempat saya, hanya ngobrol-ngobrol 1 jam langsung praktek, Anda pulang langsung sakti, pakai golok pun nggak mempan. Tapi itu teknik, trik katanya. Ada trik, ada teknik sulap. Golok nggak mempan, goloknya buat nebas kayu putus, nebas kertas silet kayak tajam kayak silet, tring. Tapi ke badan nggak mempan. Hanya butuh waktu 1 jam, Anda bisa belajar 7 teknik. Simple dan gampang. Kalau udah tahu tekniknya ya jangan ikut-ikutan ngedabrus. Kalau tahu teknik begitu mending bikin YouTube, diupload di YouTube buat teknik. Nah, di situ Anda akan dapat keuntungan. Caranya begini, mainnya begini gitu. Nanti si oknum perdukunan yang praktek-praktek begitu, yang mengatasnamakan dia Ustadz, dia Gus, biar dia sadar dan tobat. Pesulap merah kodamnya apa? Kodamnya yang nasi, makan nasi kalau minum air.
Teman orang Bogor, bukan orang Lebak teman saya. Orang Kanekes. Ini dulu, ini apa itu? Kopiah waktu main debus di Pandeglang. Saya dulu belajar debus di sono. Gurunya orang Kanekes. Teman-teman dari mana itu? Jacinga, Luwiliang, itu banyak dulu. Jacinga, Luwiliang itu yang ikut praktisi debus waktu di Jawa Barat ya. Itu banyak. Teman di Pengandaran ada banyak juga. Jadi sekarang ini ya, apa itu teknik-teknik sulap, teknik debus sekarang dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang pinter itu jangan kamu klaim bahwa itu pinter beneran, jangan. Orang pinter itu banyak. Pinter membodohi atau pinter membalikan kata atau pinter pengobatan. Jadi kamu tanya dulu. Orang pinter, jangan kamu klaim orang pinter itu langsung orang yang bisa segala-galanya. Ya, kamu tanya pinter apa dulu? Pinter ngapusi apa pinter membodohin orang atau pinter ngedobol gitu. Makanya kata-kata orang pinter ini yang datang orang goblok semua. Belajarlah jadi orang yang mengerti, belajarlah menjadi orang yang paham kunci. Disitulah Anda akan mengetahui jati dirinya orang pinter. Nah, ketemu orang pinter ya bener. Kalau kamu kepengen tahu orang pinter, berarti Anda datangnya goblok. Hah? Pinternya pinter maling, nah, kan bisa. Makanya perkataan itu harus diperjelas. Ilmu pengasihan itu cuma membayangkan wajah ya dulur. Wajah yang kamu target itu siapa, ya. Contohnya kamu suka sama cewek itu atau bini kamu atau bini apa mantan kamu kepengen balik. Nah itu kamu bayangin setiap hari wajah dan namanya, setiap mau makan kamu panggil namanya, bayangin wajahnya, ambil napas dari hidung buang mulut, ambil napas dari hidung buang mulut, bayangin wajah dan panggil namanya. Mau tidur lo panggil lagi namanya, mau pergi lo panggil lagi namanya dan bayangin wajahnya. Seminggu berturut-turut cewek kamu yang intil. Itu namanya sugesti atau hipnotis halus di situ. Simpel lah. Ilmu pengasihan ini gampang. Tapi tujuannya mau kemana itu terserah kamu. Tapi di saat kamu melakukan begitu, kamu sering-sering pernapasan atau meditasi di rumah. Kalau enggak, kepala kamu akan pusing dengan sendirinya. Karena di saat kamu mempunyai tujuan begitu, gelombang alfa kamu akan naik. Di saat frekuensi gelombang alfa naik, dia akan mencari targetnya. Nah, kamu harus lantaran meditasi, walaupun 3 menit atau 4 menit. Ya. Anda kalau bisa ilmu bayangan, itu segala-galanya. Itu bisa disebut kuantum namanya. Namanya fisika kuantum. Itu tidak usah pakai mantra, tidak usah pakai tetek bengek. Hanya membayangkan wajah dan tahu nama. Di saat kamu makan, kamu panggil namanya, wajahnya kau bayangkan, udah lama-lama akan tertanam di alam bawah sadar antara kamu dan si A. Apa yang kau tuju, dia ngintil dia.
Simpel lah. Nah lakukan lah kalau kau pengen nih, pengen sakti yang makanya orang Jawa zaman dulu pergi ke pasar beli ayam ya. Ayamnya nyampe rumah diputer-puter di cagak atau di tiang, ke kanan ketiga kali, ke kiri 3 kali, supaya apa? Ayamnya tidak pergi, biar betah di situ gitu. Begitu juga Anda suka sama si A si B, sama bini kamu supaya betah sama kamu, yaitu bajunya lo puter-puter di rumah yang kamu tinggalin itu, kiri ke 3 kali, kanan 3 kali, ya betah dia. Berarti itu telepati bang namanya. Iya, namanya telepati juga energi juga. Disebutnya apa? Fisika kuantum namanya. Itu belajar masa itu sinama masa itu simple lah. Biasanya yang kuat-kuat begitu Sunda Wiwitan, Jawa Dipa Nusantara, terusan apa Adisata itu kan ada mutua semua itu. Tanpa tetek bengek, tanpa tadi ngaling-ngaling, simple ilmunya. Itu kalau kamu benar-benar suka loh ya, kalau kamu benar-benar suka masih ACB gitu, jangan setiap orang kamu begini ya nggak bisa gitu. Itu bisanya kalau kamu benar-benar kasih sayang kamu menuju si A itu nggak respon gitu loh, yang positif gitu loh. Tapi setiap cewek kamu begituin, setiap cewek begitu ya nggak mandi, nggak berfungsi. Kalau setiap cewek saya gituin berfungsi ya mending saya pelet aja tuh orang-orang kaya kan gitu. Saya pelet orang kaya, goyang 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 goyang. Nah, duit datang sendiri, lo kerja saya makan tidur gitu aja ya. Itu bisa disebut fisika kuantum asal kamu yakinin, asal kamu benar-benar tujuanmu baik. Nah di situ akan terwujud. Jadi melet mending ngepet ya. Sebenarnya ilmu ajiang gitu sebenarnya simple kok. Ajiang kok suruh baca dulu 4.000 kali, suruh baca ini 10.000 kali. Aku buru musuhnya mau kabur. Siap. Minta sama Allah bukan sama pelet. Ya Allah ada dirimu sendiri itu. Nah, pelet yang paling jago ya kamu pakai mobil bagus, duitmu banyak, ya kan? Asal kamu fair, ya, setiap orang ya datang ke kota-kota atau Mangga Dua atau di Miles, itu dapat kan gitu. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi atau di channel YouTube saya itu ada ketik gitu, ada annya. Ada apa itu? Nomor teleponnya. Tapi main-main kuantum itu juga nggak sembarangan, karena yang apa harus yang paham gelombang-gelombang alfa itu. Asli mana asli? Gunung Lawu bang Rudi, Gunung Lawu aslinya. Wong Jawa asli. Pelet sama sandet bohong. Iya memang bohong. Makanya kalau apapun kamu yakini ya berfungsi. Tapi kalau nggak kamu yakini nggak berfungsi. Contoh santet. Santet itu kalau kamu yakinin Anda disantet doang kena. Karena yang nyantet itu kan pikiran kamu sendiri, alam bawah sadar kamu yang respon. Makanya akan saya katakan, semakin Anda yakin, semakin Anda percaya, Anda semakin gampang untuk disantet. Tapi kalau Anda tidak percaya dan tidak yakin, ya Anda susah untuk disantet. Karena itu kan permainan gelombang otak sebenarnya. Itu bisa diilmiahkan dan bisa dilogika.
Caranya gimana Bang? Ya harus sering-sering meditasi biar Anda akan paham nanti. Tapi kalau kamu bingung-bingung ya kamu punya duit, punya mobil bagus atau sepeda motor bagus, keliling-keliling ke tempat dunia malam, jangan dunia yang kampung, jangan dunia yang orang bener, orang yang nggak bener. Nah, disitulah gampang punya duit kamu, bisa beli sono beli situ. Main menang terus ya nggak tahu kalau itu. Saya nggak pernah judi, nggak pernah main. Saya itu kerja, tani saya itu. Nanam cabai, nanam timun, nanam singkong, kerjaan saya begitu setiap hari. Itu ada yang tahu tuh santet tuh masuk lewat ST itu. Menangkal sama Allah. Nah karena ya itu bingungnya gitu loh. Karena sejatinya kita sendiri Tuhan itu sudah meliputin di sela-sela sendi kita, tidak jauh dari kita. Kalau kita sudah memahami, sudah tahu, Anda akan paham segala-galanya. Sebenarnya simple. Pahami keluar masuk napas, pahamin antara tanah, api, udara. Adanya hidup kamu, disitulah adanya Tuhan. Tuh Bang Ciki tahu tuh. Kalau Anda memahami itu, Anda akan tahu semuanya. Karena Allah tidak bisa dibuktikan, tapi hanya dirasakan. Rasa dulur. Wah ini kalau bahas tentang ini, nanti saya dibilang musyrik nanti ya. Kalau mau bahas ketuhanan. Udah kita kembali lagi ke dukun lagi. Dukun kalau nggak nipu ya cabul. Jadi satu ya Bang, api tanah dan air. Ya iyalah. Kita membangkitkan gelombang radio, gelombang otak kok. Aduh gimana sih. Sini gua belajar di pulang sakti kamu.